Video klip Happy udah keluar. Kita bedah aja deh yuk. Halo, nama gue Rizam Pradipta. Thank you udah ngeklik video ini. Thank you juga yang udah ngeklik video-video gue sebelum ini. Terutama video terakhir gue yang ngebahas video Ardhito Pramono juga. Gue saranin sebelum kalian nonton video ini, kalian klik dulu video gue yang sebelumnya, karena video itu sangat berhubungan dengan video ini. Sekarang gue mau bahas video klip Happy dari Ardhito Pramono. Scene dimulai dari Ardhito ngomong pakai suara ala-ala suara berat gitu, ala-ala suara Optimus Prime atau Korigor lah. Dia bilang, I will remember for the longest time. Kalau menurut gue, itu tuh kayak ungkapan penyesalannya Ardhito setelah semua yang dia lakuin. Kayak dia udah membunuh orang-orang sebelumnya itu ya. Kayak dia merasa, gila nih, apa yang udah gue lakuin sekarang nih gak bakal gue lupain sampai kapanpun. Tapi kelihatan Ardhito ini sebenarnya dia pengen keluar gitu, dia pengen katakanlah move on gitu. Karena di liriknya sendiri dia bilang, let the past be in memory, cause we are not living fantasy. Jadi kayak, woi udah, gue udah salah nih. Ayo kita ngelakuin apa nih abis ini nih. Itu yang gue lihat ya. Terus dia bilang, do you spend most of your time thinking about me too? And I'm sorry if we don't have the time. Jadi kayak, satu sisi Ardhito mungkin merasa, lo mikirin gue kayak gue mikirin lo gak sih? Tapi satu sisi lain, itu kayak, gila nih, gue udah ngebuang waktu gue untuk tidak bisa bersama dia lagi. Kayak gitu. Jadi kayak, ya ada dua kontradiksi lah. Karena ya udah dibunuh. Kelihatan di videonya Ardhito nyeret-nyeret koper. Tapi dia nyeret koper itu senyum. Ini mungkin menunjukkan sisi psikopatnya si Ardhito, karena mungkin di satu sisi paling enggak ini Jen nih masih Jen atau Shina lah, nggak tahu gue. Ini cewek masih ada di deket gue nih. Aman nih gue nih sama dia nih, aman nih dia sama gue nih. Kayak gitu. Ya kalian pasti udah nonton videonya ya. Ada yang aneh di sini. Kalau kalian jeli, pertama itu Ardhito nyeret-nyeret si kopernya, dia pakai sepatu. Setelah itu di scene yang lain Ardhito kelihatan nggak pakai sepatu. Itu sebuah keanehan yang pertama. Lanjut, pas Ardhito lagi nyeret-nyeret, dia jatuh, tiba-tiba dari kopernya keluar tangan plus ada rambut dikit. Kalau gue sekilas ngeliat, itu sepertinya mayatnya Jen ya. Kalau gue sekilas ngeliat, walaupun nggak ada yang tahu itu mayatnya Jen, Shina ataupun yang lainnya. Di scene itu pun ada kode tersembunyi 647. Tadinya gue mikir 647 itu apa ya, gue nyari-nyari di videonya apa yang kira-kira bisa berhubungan sama itu. Tapi akhirnya gue sedikit googling lah. Angka 647 itu identik dengan seseorang yang mempunyai goals dan akan mencapai goals itu, mencapai keberhasilan. Mungkin 647 ini Ardhito selipkan di video terakhir untuk ngasih tahu ke audiens, ke pendengarnya, kalau ini adalah pembuktian gue kalau misalnya gue sudah ada di titik yang gue mau. Katakanlah goalsnya Ardhito itu. Maksudnya ini dalam karir bermusik ya, bukan si pembunuhannya itu. 647 juga berkaitan dengan angka 8. Angka 8 kalau misalnya kalian cari tahu, angka 8 itu identik dengan nomor keberuntungan. Karena angka 8 itu adalah angka yang tidak pernah putus. Kenapa berhubungan sama angka 8? Cocokologinya kayak gini. 6, 4, 7. 6 tambah 4 tambah 7 itu 17. 17 adalah 1 dan 7. Jadi 1 tambah 7 itu 8. Makanya mungkin Ardhito ingin menyelipkan angka keberuntungan di situ. Itu adalah asumsi gue, pengamatan gue tentang video klip Happy. Nah,
Kalau dari secara keseluruhan, gue punya pandangan juga tentang EP Craziest Thing Happen in My Backyard ini. Ada beberapa orang yang berasumsi kalau misalnya videonya tuh sebenarnya mulai dari trash talking, abis itu 9 to 5, Here We Go Again, Plaza Avenue, lalu Happy. Kayak Happy tuh endingnya gitu. Kalau menurut gue, urutannya seperti ini. Pertama itu 9 to 5. Jadi kayak gimana Ardhito struggle untuk mendapatkan uang, dia kerja keras banget pokoknya, terus dia stuck, akhirnya dia nemuin cara buat dapetin uang, tapi caranya salah. Dia mengorbankan seseorang yang dia sayang. Walaupun di video sebelumnya gue pernah bilang, gue punya asumsi kalau dia emang punya fetish tersendiri, dia seneng sama cewek yang sudah mati. Abis itu setelah Here We Go Again itu masuk ke Happy. Karena di Happy ini sebenarnya liriknya itu tidak ada happy sama sekali. Kalau yang gue lihat ya, satu-satunya kata happy di situ adalah I should have make you happy. Gue tuh seharusnya bikin lo happy. Jadi sebenarnya ya nggak happy karena gue seharusnya bikin lo happy. Karena dia galau, karena dia frustasi, hadirlah trash talking. Jadi kayak orang kalau ada di masa yang lagi terpuruk, dia biasanya ngelakuin hal-hal yang di luar kendali. Nah, salah satunya dia tidur dengan istrinya temennya. Itu adalah trash talking. Kan ada tuh liriknya kayak I don't want to be your best friend. Terus di bawahnya lagi, cause you're not my only friend, because I don't give a shit about you. Maksudnya kayak gue gak peduli nih, gue lagi stres, gue cuma mau seneng-seneng, lo mau temen gue kek, lo mau siapa kek, gue gak peduli temen gue ada selain lo, penting gue mau seneng-seneng, gue mau tidurin istri lo, kayak gitu. Ya sampai I put your kids to sleep, tuh kayak anaknya temen lo taruh tidur, terus lo make istrinya temen lo, terus istrinya juga bilang she want it one more time, kayak istrinya minta lagi. Itu menurut gue tuh lagi tahap ancur-ancurnya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi gue juga ya. Jadi kayak orang kalau lagi terpuruk itu kadang-kadang nggak bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jadi either lu naik banget atau lu makin terpuruk banget. Nah, asumsi gue di sini Ardhito tuh pas lagi terpuruk dia salah ngambil keputusan, dia lagi makin terpuruk lagi. Sampai akhirnya titik baliknya dia itu di Plaza Avenue. Di Plaza Avenue tuh kayak akhirnya dia udah bisa menerima semua masa lalu dia, apa yang udah dia lakuin. Makanya kalau kalian lihat di Plaza Avenue, dia kayak balikin memori ke masa lalu gitu. Dia datang ke supermarket, dia beli champagne lagi. Kenapa champagne? Karena mungkin satu-satunya barang yang bisa mengingatkan dia ke James, orang yang udah pernah dia bunuh, yang dia sayang juga, itu hanya champagne. Makanya dia cari suatu barang untuk melampiaskan rasa kangennya dia, rasa sayangnya dia. Karena sebenarnya mungkin dia akhirnya menyadari kalau misalnya apa yang dia lakukan itu salah. Tapi dia juga sadar kalau kesadaran belong to you. Kayak gue gak pantas nih buat lo, tapi untuk mengenang lo nih, gue beli champagne aja deh. Gitu. Gue mesra-mesraan sama champagne aja deh. Gitu. Jadi recapnya, kalau menurut gue pribadi, pertama itu 9 to 5, kedua Here We Go Again, ketiga Happy, keempat Trash Talking, abis itu baru Plaza Avenue. Kalau kalian punya pendapat yang lain atau asumsi yang lain selain yang gua paparkan di sini, kalian boleh komen di bawah. Terima kasih juga yang sudah mengapresiasi video gua yang sebelumnya. Gua mau disclaimer juga kalau ini adalah asumsi pribadi gua. Gua sangat menghargai karya Ardhito Pramono karena gua pernah juga jadi musisi, dan apa yang sudah Ardhito Pramono lakukan di EP ini itu keren banget. Gue udah bilang di video sebelumnya juga, gue sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ardhito Pramono. Keren banget. Kalau kalian suka video ini, like videonya. Kalau kalian gak suka, dislike aja. Kalau kalian rasa video ini seru banget dan layak buat kalian kasih tahu ke teman, please share juga. Kita diskusi sehat di bawah ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.